Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uga Khairunisa, NIM 19921410022 dari Prodi Akuntansi S1, Angkatan 2019, kelas C, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan standar audit di Indonesia. Baik, langsung saja, yaitu tonggak penting perkembangan akuntansi di Indonesia terjadi pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan atau NPA. Nah, prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Penetapan prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan di Indonesia terutamanya itu dipicu oleh lahirnya pasar modal yang mensyaratkan perusahaan yang akan menjual sahamnya di pasar modal untuk memiliki laporan keuangan yang telah diaudit. Selain itu, perkembangan yang terjadi dalam dunia perbankan sejak tahun 1988 semakin menuntut dilakukannya audit atas laporan keuangan bagi perusahaan-perusahaan yang akan mengajukan permohonan kredit ke bank. Selanjutnya, pada tahun 1995 lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Nah, pada tahun yang sama, lahir pula Undang-Undang Pasar Modal yang semakin meningkatkan peran akuntansi dan pengauditan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal atau perusahaan publik. Nah, sejalan dengan perkembangan profesi akuntansi dan dunia usaha di Indonesia, IAI telah berkali-kali melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan akuntan agar dapat mengakomodasi perkembangan yang sangat pesat dalam dunia usaha. Nah, dengan tetap mengacu pada perkembangan yang terjadi di Amerika Serikat dan profesi akuntansi internasional. Nah, pada tahun 1994, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Selanjutnya di sini ada 10 standar auditing. Nah, menurut PSA nomor 1 SA seksi 150, standar auditing beda dengan prosedur auditing. Nah, prosedur ini berkaitan dengan tindakan yang harus dilaksanakan, sedangkan standar berkenaan dengan kriteria atau ukuran hidup kerja, tindakan, dan berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan prosedur tersebut. Nah, jadi berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing itu mencakup mutu profesional atau professional qualities, auditor independen, dan pertimbangan atau judgment yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditing. Selanjutnya, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Nah, yang pertama yaitu ada standar umum, mencakup yaitu 1, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Nah, yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dan sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Selanjutnya ada standar pekerjaan lapangan yang mencakup yaitu 1, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervise dengan semestinya. 2, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan,
permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Selanjutnya yang terakhir itu ada standar pelaporan yang mencakup itu 1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Nah, yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Yang keempat, laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.